Yo, WA guys. Anjir, udah lama banget nggak pakai intro ini ya. Oh ya, by the way, part kali ini Kafka Shikaijo ini udah mentok ya, dan nanti akan dilanjut jika episodenya udah lebih dari 5 episode. Dan satu lagi, untuk komik Shinwo, Yetian, dan Zephyr kayaknya belum upload dulu deh. Karena episodenya belum cukup 5, malahan ada yang belum upload nih sampai sekarang. Jadi untuk konten selanjutnya, saya akan kembali dengan pembahasan komik baru yang gak kalah seru sama tuh 3 komik sebelumnya. Jadi tetap setia di channel ini ya. Dan jangan lupa untuk nonton iklannya sampai habis. So, gak usah bacot lagi, langsung aja yuk kita mulai. Cerita dibuka dengan memperlihatkan para peneliti yang sedang membicarakan tentang perwakilan dari unit 3 yang akan datang ke unit 1. Dan mereka diberitahu kalau sang perwakilan membawa informasi mengenai Kyukaiju yang mereka dapat dari Jukaiju di sel penahanan mereka. Tetapi, mereka saat itu mengkhawatirkan satu hal, karena perwakilan yang akan datang kemari adalah wakil komandan Hoshina. Kalian mungkin bakalan nanya, kenapa Hoshina ini dikhawatirkan datang kemari? Ya, jawabannya nanti kalian bakalan tahu sebentar. Oh ya, lanjut. Scene kemudian berpindah di lapangan pelatihan dan semua anggota unit 1 diberitahu kalau Hoshina akan datang ke unit 1 karena dia memiliki sebuah tugas. Saat itu, Kafka kepikiran karena dia belum sempat meminta maaf kepada Hoshina karena telah menipunya waktu itu. Sementara itu, Eiji mulai khawatir karena Gen dan anggota yang lain tidak muncul di tempat ini atau di tempat pelatihan. Dan kalau dugaannya benar, pasti sekarang Gen dan yang lainnya sedang mencari gara-gara dengan perwakilan unit 3 yang datang ke markas mereka karena, ya, bisa dibilang unit 1 dan unit 3 ini merupakan musuh alami gitu loh, seperti kucing dan anjing. Di situasi ini, terlihat sangat jelas bahwa Gen sangat membenci Hoshina sampai-sampai memakai berbagai macam alasan seperti larangan masuk untuk orang bermata sipit ke dalam markas mereka agar Hoshina ini nggak masuk ke situ loh. Hoshina kemudian berkata kalau dia telah mendapatkan izin dari atasan untuk masuk ke wilayah unit 1. Tentu saja, dengan kepribadiannya, Hoshina pasti akan mengejek orang dengan sifat seperti Gen dengan kata-kata yang sangat amat menusuk. Sontak, karena mendengar itu, Gen kemudian semakin jengkel kepada Hoshina dan berusaha untuk mengusirnya dari sini. Tapi dengan tiba-tiba, Eiji kemudian muncul dan menabok Gen yang sudah sangat kelewatan itu. Setelah itu, Eiji pun mengajak Hoshina untuk pergi ke tempat di mana rapat akan dilaksanakan saat ini. Scene kemudian berpindah di mana rapat akan dilaksanakan. Di rapat ini, semua ketua dan wakil ketua di wilayah Jepang bagian timur telah berkumpul semua untuk membahas mengenai informasi yang didapatkan oleh Hoshina dari Jukaiju. Rapat khusus ini dihadiri oleh unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. Dan tentu saja kepala komandan baru atau direktur baru yaitu Eiji Itami. Setelah itu, Hoshina kemudian maju ke depan untuk menjelaskan mengenai informasi Kyukaiju. Hoshina berkata bahwa bencana yang dimaksud oleh Kyukaiju bukanlah bencana yang dapat ditangani oleh satu unit saja, sesuai dengan apa yang dikatakan Jukaiju. Dan itu dapat dibuktikan karena Jukaiju merupakan kaiju yang diciptakan langsung oleh Kyukaiju. Mereka semua tentu saja kaget karena mendengar Kyukaiju dapat menciptakan kaiju dengan skala kekuatan 9,0. Selain itu, Hoshina juga berkata kalau sebenarnya Jukaiju hanyalah sebuah bahan uji coba yang dibuat oleh Kyukaiju, yang artinya Jukaiju ini hanya versi belum sempurnanya saja. Dan juga di saat ini dijelaskan bahwa pasukan pertahanan Jepang hanya sanggup menghadapi 5 kaiju bernomor di saat yang bersamaan. Dan jika ternyata Kyukaiju memiliki lebih banyak kaiju bernomor dengan angka kekuatan rata-rata 9, maka sudah pasti Jepang akan rata dengan tanah, atau bahkan mungkin dunia ini akan hancur di tangan para kaiju. Untuk membuktikan kata-katanya, Hoshina kemudian memperlihatkan angka perbandingan kekuatan kaiju yang muncul setiap tahunnya. Terlihat jelas bahwa dari tahun ke tahun, skala kekuatan kaiju meningkat dari angka 2,6 menjadi 4,8. Dan juga, seperti yang mereka semua ketahui, kalau para peneliti ini masih bingung bagaimana bisa para kaiju tercipta,
Mereka semua menduga, mulai dari disebabkan oleh fenomena retakan bumi yang menghasilkan energi, atau bahkan disebabkan oleh distorsi ruang. Tetapi, para peneliti mempunyai keyakinan besar bahwa kaiju tercipta karena energi yang berasal dari bumi. Dan di atas semua itu, Hoshina yakin akan satu hal, kalau Kyukaiju ini memiliki tujuan pasti kenapa dia menciptakan kaiju. Apalagi, saat ini belum diketahui jelas di mana keberadaan dari Kyukaiju. Namun, jika menurut sumber energi besar yang dibutuhkan untuk menghasilkan lebih banyak energi yang memiliki skala yang sama dengan kaiju bernomor, maka kemungkinan besar dia berada di antara pertemuan lempeng laut Filipina dan lempeng Eurasia, yaitu tempat yang tak bisa dimasuki oleh manusia. Dan yang lebih buruk lagi, Kyukaiju memiliki akses ingatan dari makhluk hidup yang dia serap. Dengan kata lain, dia memiliki semua ingatan dari Direktur Isao, termasuk seluruh rencana yang selama ini direncanakan dan seluruh kekuatan tempur pasukan pertahanan. Tetapi, walaupun saat ini yang dirugikan adalah pihak manusia, kita memiliki kunci pertempuran, dan itu adalah hal yang selama ini berada di luar dugaan, bahkan tak disadari oleh Direktur Isao sekalipun. Dengan kata lain, para prajurit muda yang belum mekar, tetapi memiliki potensi yang sangat-sangat besar, dan itu hanya perlu ditarik keluar dalam waktu singkat dengan cara melatih mereka semua. Setelah itu, Mina kemudian angkat bicara mengenai senjata legendaris yang dijuluki Numbers terkuat sepanjang sejarah, yang sayangnya selama ini masih tertidur karena belum memiliki pengguna. Tapi, itu sudah menjadi masa lalu, karena sekarang mereka telah menemukan pengguna yang memiliki kecocokan dengan Numbers nomor 6. Dan orang itu tidak berasal dari keluarga pembasmi monster. Juga, dia tidak memiliki nilai yang tinggi saat ujian masuk. Malahan, dia selalu diabaikan dan tak pernah dianggap sebagai aset berharga. Dan nama dari orang ini adalah Ichikawa Reno, seorang prajurit muda yang kemampuannya tengah meningkat pesat. Scene kemudian berpindah sejenak pada 10 tahun yang lalu, yaitu saat pertama kalinya Hikari Shinomiya atau Ibu Kiko bertemu dengan Roku Kaiju yang merupakan perwujudan malapetaka yang hingga saat ini tak hanya terukir dalam sejarah, tetapi terukir dalam ingatan orang-orang sebagai mimpi buruk mereka semua. Scene pun berpindah lagi ke waktu sekarang, tepatnya di markas Komandan Unit 4, Jugo Ogata. Di sini, dia masih kebingungan dan gelisah karena sekarang dia diberikan tugas untuk mengurus kandidat menggunakan Numbers Roku Kaiju. Namun, bukan hanya karena itu saja, tapi karena Roku Kaiju merupakan malapetaka yang mempunyai kecerdasan dan skala kekuatan 9,6. Dan sekarang, Numbers Roku Kaiju ini akan diserahkan kepada anak yang berumur belasan tahun saja. Sampai sekarang Ogata masih tak dapat melupakan kejadian yang terjadi 10 tahun yang lalu, di mana kejadian itu dijuluki sebagai keputusasaan itu sendiri. Sementara dia memikirkan hal itu, dengan tiba-tiba datanglah seseorang yang melapor bahwa uji coba Numbers nomor 6 sudah selesai dipersiapkan. Cerita pun berlanjut di tempat Reno yang akan melakukan pengujian Numbers nomor 6 atau Numbers Roku Kaiju. Saat itu, Reno kemudian mengingat perkataan Ogata kepadanya mengenai bahaya dari penggunaan Numbers. Apalagi, saat ini yang akan dia gunakan adalah Numbers terkuat dan paling berbahaya. Karena Numbers nomor 6 lah yang paling banyak mengambil nyawa penggunanya. Jadi, terus terang, Komandan Ogata menyuruh Reno untuk mundur dan menyerah saja. Tapi, setelah mengingat itu, dia tetap tak berniat untuk mundur. Karena ada seseorang yang harus dia tolong dengan seluruh kekuatannya. Dan karena itu, dia harus bertambah kuat bagaimanapun caranya. Singkat cerita, Numbers nomor 6 pun diaktifkan, dan seketika Reno merasakan semua energinya diserap terus-menerus. Tapi meskipun begitu, dia tetap tak menyerah sampai saat dia bertemu dengan sosok dari keputusasaan itu sendiri, yaitu sang penghuni Numbers nomor 6, Roku Kaiju. Dan saat itulah, dia pun akhirnya menyadari seberapa menakutkannya monster-monster yang sebenarnya selama ini dihadapi langsung oleh Kafka. Beberapa saat kemudian,
Reno pun terbangun di ruangan perawatan khusus untuk pasukan pertahanan. Saat itu, dia sadar bahwa dia sudah gagal dalam uji coba percobaan pertama pengujian numbers nomor 6. Sontak, dengan tiba-tiba, Ogata kemudian menyela dengan berkata bahwa dirinya bisa saja menyerah untuk menggunakan numbers nomor 6 karena telah merasakan langsung kengerian dari numbers tersebut. Tapi dengan tiba-tiba, dia pun bangun dari tempat tidurnya dan dengan tegas berkata bahwa dia tetap tak akan mundur begitu saja sampai dia dapat sepenuhnya mengendalikan numbers nomor 6. Sesaat setelah melihat tekad Reno yang tak memiliki keraguan sedikit pun, akhirnya Ogata kemudian luluh dan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Reno. Di sini, Komandan Ogata memberikan Reno kesempatan selama 1 bulan untuk membuktikan dirinya dapat mengendalikan numbers nomor 6. Cerita pun berlanjut 1 bulan kemudian. Di sini, Iharu merasakan sebagian dirinya merasa cemburu karena Reno sudah mulai meninggalkannya dalam hal passion atau bakat mereka dalam pasukan pertahanan. Apalagi di saat Reno memiliki kecocokan dengan numbers nomor 6. Tetapi Iharu meyakinkan dirinya kalau dia tak boleh merasakan hal seperti itu dari rekannya sendiri. Saat itu, Iharu pun kembali bersemangat dan tak berniat kalah dari Reno semudah itu. Kemudian, terlihatlah situasi di tempat pembasmian yang akan dilakukan Regu Ogata untuk melihat kemampuan Reno dalam mengendalikan numbers nomor 6. Lalu, sesaat kemudian terlihatlah penampilan Reno yang telah memakai set armor lengkap numbers nomor 6 karena dia ternyata dapat membuktikan kelayakannya menggunakan numbers nomor 6 dalam waktu 1 bulan. Di sisi lain, Iharu yang bersama Reno saat itu merasakan hawa dingin dan tekanan yang berasal dari Reno. Padahal, saat itu Reno tak melakukan pelepasan kekuatan tempur sedikit pun. Sesaat kemudian, Ogata lalu menurunkan perintahnya bahwa pembasmian di Bungoi Toge dimulai. Misi tersebut pastilah dipimpin oleh Reno sebagai DPS utama. Jadi, dia pun langsung maju dengan kecepatan penuh ke arah kaiju tersebut. Di sisi lain, Iharu sangat terkejut karena melihat Reno yang sangat cepat maju ke medan pertempuran. Sementara itu, Reno yang sedang berlari menuju kaiju utama tiba-tiba dicegat oleh kaiju pendamping. Entah mungkin karena kaget dan terburu-buru, Reno pun tiba-tiba melakukan kesalahan yang amat sangat fatal. Karena saat itu, dia tak dapat mengendalikan kemampuan pembekuan miliknya dan membekukan kakinya sendiri. Sontak, karena kesalahan itu, Reno pun langsung berada dalam situasi antara hidup dan mati karena kaiju tadi berusaha untuk mengakhiri hidupnya di saat itu juga. Tapi, untung saja Iharu datang tepat waktu dan langsung menolong Reno yang hampir saja mokat di part terakhir. Karena serangan Iharu yang tepat mengenai kaiju itu, agro dari kaiju kemudian tertarik ke arahnya, sehingga membuat Reno dapat kembali ke kondisi semula dan langsung menyerang kaiju tersebut dengan serangan yang amat fatal. Tapi, tak sampai di situ saja, Reno kemudian melakukan hal yang lebih mengejutkan lagi, yaitu dengan menggunakan kekuatan dari numbers nomor 6 dan langsung menyerang kaiju tersebut dan langsung berhasil melakukan serangan ke inti kaiju itu. Sontak, karena melihat hal itu, Iharu pun kaget karena melihat kekuatan serangan dari Reno yang bukan main-main dan dapat dengan mudah membunuh kaiju itu dengan hanya 2 serangan saja. Karena Iharu saat itu sangat terfokus pada Reno, dia kemudian tak menyadari kalau ada kaiju lain yang bersiap untuk menerkamnya. Tapi, dengan tiba-tiba muncullah Reno yang langsung melindungi Iharu. Tetapi, bukannya senang mendapatkan perlindungan dari Reno, Iharu malah merasa khawatir bercampur iri karena dia menganggap kalau rivalnya Reno telah meninggalkannya dan menjadi sangat-sangat kuat. Dulu, saat Iharu masih SMA, dia tidak pernah terkalahkan dan selalu berada di peringkat pertama, baik itu dalam ujian tertulis maupun ujian kecakapan jasmani. Dan karena hal itulah, dia menjadi sangat bersemangat untuk meraih cita-citanya, yaitu menjadi setara dengan para petinggi pasukan pertahanan. Dan itulah pemikirannya dahulu tanpa merasa ragu sama sekali. Tetapi, kenyataan berkata lain, karena semenjak dia berada di pasukan pertahanan, dia menjadi sadar bahwa dia hanyalah sebuah katak di dalam sumur yang tidak sadar dengan luasnya dunia ini. Dia sadar, meskipun dia sudah berusaha sekeras mungkin,
jarak di antara mereka semua tak pernah mengecil dan malah semakin membesar. Bahkan sekarang, monster yang sesungguhnya malah muncul dari posisi yang tidak terlihat dan perlahan mulai meninggalkan dia di belakang dan memperlebar jarak mereka. Sontak, dengan tiba-tiba dia pun tersadar karena mendengar bahwa Reno telah mulai menyerang kaiju utama sendirian. Saat itu, Reno pun melakukan pelepasan kekuatan penuh dengan total pelepasan 43%, yang sedikit lagi menyamai pelepasan kekuatan milik Kiko. Walaupun 43% masih terbilang rendah, tapi tetap saja kekuatan yang dilepaskan Reno sangat-sangat amat besar, karena sekarang dia sedang menggunakan numbers nomor 6 yang juga disebut sebagai keputusasaan itu sendiri. Saat itu, Reno kemudian membekukan kaki kaiju tersebut dan langsung melompat ke atas. Karena dia mengidentifikasi bahwa kayu tersebut memiliki ketebalan kulit yang tak biasa, beserta kemampuan regenerasi yang amat cepat, sehingga pembekuannya tak bisa mencapai inti dari kaiju itu. Dan karena menyadari hal itu, Reno pun mengambil keputusan bahwa cara satu-satunya adalah menjadi lebih kuat lagi. Sontak, sesaat kemudian, dia pun tanpa sadar meningkatkan pelepasan kekuatannya menjadi 46%, yang tentu saja langsung membuat semua para pengawas kaget. Di situasi itu, Reno pun mengambil keputusan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi lagi dan langsung menembak sang kaiju dengan seluruh kekuatannya. Tapi, sayang sekali, walaupun serangannya yang sekarang sudah cukup kuat, tapi itu masih belum sepenuhnya melukai sang kaiju dengan fatal. Dan karena menyadari itu, Reno pun menjadi serakah akan kekuatan dan menginginkan kekuatan yang lebih lagi agar dapat memenuhi hasratnya. Di sisi lain, para pengawas yang mengawasinya sudah mulai merasakan ada tanda-tanda lepas kendali dari tingkah laku Reno. Sementara itu, sang kaiju kemudian mulai berubah wujud ke wujud yang lebih kuat karena dia mulai merasakan adanya ancaman yang berasal dari Reno. Tapi di samping itu, Reno juga terus bertambah kuat karena hasratnya yang ingin melindungi kawan-kawannya. Dia yakin jika dia kuat, maka dia pasti akan dapat melindungi kawan-kawannya yang berharga. Jadi, dia pun memaksakan dirinya agar dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Di situ, hasrat Reno akan kekuatan semakin menjadi-jadi dan membuatnya melukai dirinya sendiri. Memang benar, dia sudah lebih kuat, tapi beberapa otot dan tulang di tubuhnya sudah hancur akibat penggunaan numbers nomor 6 yang terlalu dipaksakan. Di situ, para pengawas sudah sangat khawatir dengan keadaan Reno, dan kalau begini terus, Reno mungkin akan mati. Tiba-tiba, Ogata pun memberitahu mereka kalau yang bertarung saat ini adalah Reno yang sesungguhnya. Pengguna Numbers melakukan sinkronisasi dengan sel kaiju dan menyebabkan penyaluran informasi dan pengiriman sinyal dari otak menjadi lebih cepat. Sebagai hasilnya, sang pengguna akan mengungkapkan sifat asli dan hasrat terpendam miliknya. Ditambah lagi, Numbers nomor 6 ini dibuat dari kaiju terkuat. Jadi pasti beban penggunaan fisik maupun mental akan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Di saat itu, Ogata berkata jika Reno terus menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali, maka dia tidak akan pernah diizinkan untuk menggunakan numbers nomor 6. Saat itu, Reno sudah berada dalam fase terburuk karena dia sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dan alhasil dia pun mendapatkan kekuatan yang sangat dia inginkan karena tingkat pelepasan kekuatannya sudah meningkat pesat. Bahkan, sebagian besar tubuh monster itu telah hancur dibuatnya. Akan tetapi, sebagai ganti kekuatan yang besar yang dia dapat, datang pula akibat yang sangat-sangat besar yang terjadi pada tubuhnya. Tim pengawas berkata bahwa Reno telah mengalami otot terkoyak di 16 tempat dan patah tulang di 4 tempat yang berbeda pada tubuhnya. Dan karena semua itu, Ogata akhirnya mengambil keputusan kalau Reno telah gagal dalam uji coba pertarungan dengan menggunakan numbers nomor 6. Dan karena mendengarkan hal itu, Reno yang sudah kehilangan kendali atas dirinya kemudian jatuh ke dalam keterpurukan atas kelemahan dirinya sendiri saat itu. Tetapi, di saat yang sama, sesuatu yang tak terduga pun tiba-tiba terjadi. Karena Iharu tiba-tiba menerobos ke tempat Reno jatuh. Iharu juga memohon pada Komandan Ogata agar memberikan dia dan Reno satu kali kesempatan lagi.
Dan tanpa pikir panjang, Iharu kemudian semakin menerobos ke dalam domain yang dibuat oleh Reno dengan sangat-sangat cepat. Di sisi lain, Ogata pun sadar akan sesuatu. Dia tak percaya bagaimana mungkin tingkat pelepasan 24% dapat melakukan akselerasi dengan kecepatan tinggi, bahkan dapat menghindari semua halangan dari domain milik Reno dengan sangat sempurna. Iharu sudah semakin dekat dengan inti domain milik Reno, yaitu tempat di mana Reno berada. Tapi, tempat itu dihalangi oleh es buatan Reno yang menyebabkan dia terkurung di dalam sana. Karena melihat itu, Iharu pun merasa sedih dan tidak tahan melihat hal itu terjadi pada temannya. Sontak, Iharu pun langsung memaksakan dirinya untuk menerobos ke dalam. Alhasil, akhirnya Iharu berhasil masuk dan menyelamatkan Reno dalam situasi itu. Tak berselang lama, akhirnya Reno pun kembali ke kesadarannya. Sontak, Iharu langsung memberitahu Reno kalau mereka diberikan sekali kesempatan lagi karena para senior sedang mengalihkan agro milik Kaiju. Jadi, Iharu berkata bahwa mereka berdua harus membuat strategi, dan strateginya, Iharu harus maju dan menyerang Kaiju sampai mengekspos inti Kaiju, dan Reno lah yang akan menghabisi Kaiju tersebut dengan serangan jarak jauh. Tentu Reno kaget dengan rencana milik Iharu ini, dan dia seakan tak percaya dengan kemampuan milik Iharu. Tapi, dengan tiba-tiba Iharu kemudian menyadarkannya dengan sundulan kepala batunya. Di situ, Iharu menjelaskan bahwa Reno adalah orang bodoh yang tak percaya pada temannya. Jadi, dia menyuruh Reno setidaknya untuk percaya kepadanya dan menyerahkan sisanya kepada teman-temannya. Reno pun sadar akan kata-kata yang diucapkan oleh Iharu tadi. Kemudian, akhirnya dengan senang hati menyerahkan sisanya kepada Iharu. Saat itu, Iharu pun langsung maju ke garis depan untuk melaksanakan tugasnya, yaitu mengekspos inti dari Kaiju itu. Di saat yang sama, para pengawas mendeteksi bahwa gelombang psikis milik Reno sudah mulai normal. Tapi, mereka ragu kalau apa yang direncanakan oleh Reno dan Iharu akan berjalan dengan lancar. Karena tak mungkin Iharu dapat mengekspos inti Kaiju dengan tingkat pelepasan hanya 24%. Sementara, Reno sekarang ini sudah terluka parah, jadi dia tidak mungkin dapat menyerang dari jarak yang dekat. Tapi, mereka kemudian merasa ada yang aneh. Ogata pun langsung menyuruh pengawas mendeteksi gelombang pelepasan kekuatan milik Iharu secara terus-menerus. Kemudian, hal mengejutkan pun terjadi, karena tiba-tiba, Kaiju tersebut terluka dengan satu serangan Iharu yang ternyata mencapai tingkat pelepasan 41%. Namun, Iharu pun langsung melakukan kesalahan karena dia terpeleset dan tingkat pelepasannya turun lagi menjadi 20%. Dan ya, hal mengejutkan pun kembali terjadi lagi karena tingkat pelepasannya meningkat kembali dengan tiba-tiba ke 42% yang membuat Ogata dan pengawas kaget dengan ketidakstabilan milik Iharu. Dan karena melihat hal itu, Ogata dan asistennya mengambil keputusan bahwa Iharu ini merupakan tipe orang yang menjadi kuat ketika dia terfokus ke satu tujuan. Dengan kata lain, mempunyai tipe yang sama persis dengan tipe milik Ogata. Tapi, di atas semua itu, jika Iharu dapat mempelajari cara menggunakannya, maka cepat atau lambat, dia pasti bisa menyusul para jenius dengan kemampuannya sendiri. Sementara itu, Iharu pun sadar bahwa dia bukan orang berbakat yang akan menjadi seorang pahlawan nantinya. Bahkan, dia yakin pasti di ujung jalan ini akan ada tembok besar yang sudah sering menghalangi jalannya. Tapi walaupun begitu, Iharu tak akan pernah menyerah dan akan terus-menerus menerobos tembok besar itu, dan suatu saat pasti menghancurkannya. Jadi, dia memohon agar mereka pergi dan menunggunya di ujung jalan itu, sampai dia berhasil menghancurkan dan menerobos tembok besar tersebut. Karena tembakan kekuatan penuh milik Iharu, akhirnya inti Kaiju itu pun terekspos, dan bersamaan dengan itu, Reno lalu langsung mengambil ancang-ancang untuk melepaskan kekuatan penuhnya, dan menembakkannya tepat ke arah inti sang Kaiju itu. Dan alhasil, Kaiju tersebut pun berhasil mereka berdua tumbangkan. Di sisi lain, Ogata yang melihat hal itu kemudian seperti menyesali sesuatu yang tidak bisa ia cegah saat dahulu. Bahkan, saat Ogata melihat Iharu dan Reno tersenyum, dia mendadak seperti melihat dirinya
bersama dengan sahabatnya dulu. Dan itu pun membuatnya langsung meneteskan air mata di tempat tersebut, saking terhuranya. Tapi, sesaat kemudian Ogata pun mengumumkan kepada semua anggotanya bahwa Reno berhasil lulus dan membuktikan kelayakannya untuk menggunakan senjata itu. Saat itu, Ogata pun langsung menyerahkan sebagian dari masa depan negeri ini kepada Reno. Cerita kemudian berlanjut pada Mina yang sedang menelpon Ogata untuk berterima kasih karena Ogata telah membantu anggota-anggota unit 3, bahkan terlebih untuk Reno yang sekarang telah menjadi pengguna resmi Numbers nomor 6. Saat itu, Mina juga memohon satu hal lagi pada Ogata, yaitu untuk membantu Iharu dan juga Reno dalam lebih meningkatkan kekuatan mereka. Walaupun Ogata terlihat agak keberatan, tapi dia akhirnya menerima permohonan dari Mina. Ogata tak menyangka saat ini dia akan bertemu sosok yang memiliki kepribadian yang sama persis dengannya dan juga sahabatnya. Jadi, dia pun berjanji pada Mina kalau Reno dan Iharu pasti akan menjadi sosok yang kekuatannya melebihi bayangan Mina. Karena dia yakin hal ini pasti merupakan takdirnya sebagai orang yang masih hidup. Kabar bahwa Reno resmi menjadi pengguna pertama Numbers nomor 6 dan memulai pelatihannya kemudian telah tersebar di kalangan para prajurit muda pasukan pertahanan. Dan karena mendengarkan hal itu, Kafka merasakan perasaan yang aneh, sedangkan Kiko malah menjadi lebih bersemangat lagi. Oh ya, menurut saya sih Kiko ini nanti bakalan cocok sama Numbers nomor 4 atau Numbers yang pernah digunain sama ibunya. Dan berhubung senjata yang digunakan Kiko ini sama si mamanya ini, si ibunya, kurang lebih sama, yaitu kapak dan halberd. Oke, lanjut. Cerita pun berlanjut di saat matahari telah terbenam hari itu. Kemudian, terlihatlah Kafka yang masih saja berlatih keras walaupun hari sudah malam. Dia terus terpikir bahwa Reno merupakan orang yang sangat-sangat hebat karena dia mampu membuktikan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Dan karena memikirkan hal itu, dia dengan tiba-tiba mulai memunculkan pikiran pesimisnya yang menyebabkan sebuah pertanyaan. Bagaimana denganku? Di situ, Kafka pun sadar bahwa sebenarnya yang orang-orang butuhkan bukanlah dia, melainkan Hakaiju. Namun, di tengah-tengah keheningan yang dia rasakan, dengan tiba-tiba terdengarlah sebuah suara yang berasal dari seseorang yang berada di situ. Orang itu nampaknya sangat mengenal Kafka, karena orang itu tak lain adalah Hoshina. Hoshina pun berdiri dari tempat duduknya dan dengan tiba-tiba langsung muncul di depan Kafka sembari menodongkan senjatanya tepat di leher milik Kafka. Lega rasanya. Akhirnya aku berhasil membalasmu. Itu hukuman karena telah menyembunyikan identitasmu dariku. Kuanggap kita impas setelah kejahilanku barusan. Setelah mendengarkan hal itu, Kafka pun ingin meminta maaf. Tapi hal tersebut langsung dicegah oleh Hoshina karena dia sudah menganggap hal itu sebagai masa lalu. Dan dia paling tak suka dengan sikap Kafka yang menyebalkan seperti ini. Selain itu, Hoshina juga berterima kasih kepada Kafka karena telah menyelamatkan seluruh unit 3 dengan mengorbankan dirinya. Jujur, ini rasa terima kasih kepada Kafka Hibino, bukan kepada Hakaiju miliknya. Saat itu, Hoshina kemudian membahas tentang kondisi tubuh Kafka yang sudah tak bisa kembali menjadi manusia lagi. Dan karena itu, dia menyarankan Kafka untuk berhenti bertarung saja dan menjalani hidup sebagai seorang manusia normal. Kafka pun berkata bahwa hal itu mustahil dia lakukan. Jujur saja, Kafka sangat ingin diakui oleh Reno, oleh Mina, bahkan oleh Hoshina sendiri. Tapi, kalau untuk sekarang, sudah beda cerita lagi. Karena dia sadar, dia tak mampu melindungi siapapun dengan kekuatannya sendiri. Jadi, dia bertekad untuk menjadi Hakaiju yang sesungguhnya dan bertarung untuk melindungi semua orang dengan seluruh kekuatannya. Karena melihat tak satupun keraguan dari mata Kafka, Hoshina pun menghela nafasnya karena dia sudah menduga sifat Kafka yang sangat suka mengorbankan dirinya demi orang lain. Bahkan walaupun itu dapat mengancam seluruh hidupnya. Karena memikirkan sifat bodoh Kafka tadi, Hoshina pun terpikir
bahwa ada satu-satunya cara agar Kafka tidak mati bersama dengan sifat bodohnya itu. Dan cara tersebut adalah membuatnya menjadi lebih kuat dengan melatihnya sendiri.